Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua, kita ketemu lagi di acara rutin tiap malam mingguan di Coffee Talk ya, di Cafe Hijrah gitu ya. Jadi di mana di sini kita saling cincai-cincai ya, ngobrol-ngobrol bareng tentang sesuatu yang lagi tren di kalangan remaja. Nah, saat ini yang lagi tren di kalangan remaja adalah good looking. Waduh, good looking apa sih good looking ini ya? Ada apakah itu ganteng, yang gagah, atau seperti apa? Oke, nanti kita bahas di sini gitu. Bersama salah seorang ya YouTuber terkenal. Ya. Allah. Masya Allah. Ya, YouTuber terkenal Kak Hendra. Wih, tepuk tangan. Yes. Ya, dengan Kak Hendra di sini. Udah berapa subscriber nih Kak Hendra? Alhamdulillah banyak. Masya Allah. Ya, tetap semangat ya dalam memberikan konten-konten YouTube yang bermanfaat bagi umat. Alhamdulillah. Baik, ini nih Kak Hendra nih. Sebelumnya hari ini sehat ya Kak Hendra ya? Ya, Sehat ya hari ini ya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat terus Kak Hendra. Terus juga kita ditemani dengan Ustadz kita ya, pembina Rumah Hijrah itu dengan Ustadz Dawam gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih tadi di masa pandemi ini Pak? Mana? Di masa-masa lagi PSBB ini kan kesibukannya apa sekarang ini? Kan udah nggak ngantor lagi ya tadi ya? Enggak, ya di rumah aja nih. Belajar-belajar, baca-baca. Oke, baik gini kan. Ya, kita temanya sekarang good looking nih Tad. Jadi kita ngobrolin yang para ganteng-ganteng. Yes. Kita ngobrolin yang ganteng-ganteng di sini. Oke, baik. Di sini juga ada 7 orang participants, ada 7 orang, ya, 7 orang partisipasi yang insya Allah telah siap untuk. Nambah lagi nih, ada siapa nih? Kang Bagus. Ya, ada Kang Bagus juga di sini. Ya, ada 8 orang. Semoga nambah terus. Oke, baik. Pertama, saya ke Kak Hendra dulu dengan nickname Good Looking KW1. Waduh. Kenapa nih kok namanya pakai KW gitu? Iya, ini masih ada KW-nya. Aku belum good looking asli. Belum good looking original. Berarti melangkah menuju original nih ya. Insya Allah ada. Insya Allah, amin. Tetaplah ini Kak Hendra tetap pede. Artinya Kak Hendra tetap ganteng. Ya, tetap ganteng. Kenapa? Karena yang namanya ganteng itu pasti laki-laki. Laki-laki pasti ganteng, nggak ada laki-laki yang cantik gitu kan. Nih Kak Hendra, kita ngobrol-ngobrol nih ya. Oke. Sekarang ini kan sebagai pengamat dunia media sosial, ya, terutama juga di YouTube, ya, YouTuber juga, good looking ini menurut Kak Hendra itu seperti apa sih? Atau kayak gimana gitu? Asal muasalnya gitu kan. Dari mana kira-kira istilah good looking ini muncul gitu? Tiba-tiba jadi viral good looking ini. Itu gimana Kak Hendra? Nah, jadi gini, mungkin kita para anak muda gitu kan ya lebih sering lihat sosmed daripada baca buku ya. Terus terang aja nih. Tapi dari sisi itu mungkin kita harus ngambil apa nih yang penting buat kita bawa dan kita berikan kepada dakwah kita gitu misalkan ya. Jadi sebenarnya good looking yang kita lihat di sosmed itu kan ya. Jadi sebenarnya mungkin ada ya yang kemarin itu
Langsung aja nih ya, mungkin ada kasus perempuan, ya perempuan, mungkin kasusnya udah lama, sekitar 7 tahun yang lalu, dan ini kasusnya mungkin pada waktu itu rame diperbincangkan dan sekarang entah kenapa itu viral lagi dan banyak dibahas sama anak-anak muda yang menurut mereka itu entah kenapa dibahas yang mungkin salah satunya dia itu good looking. Good looking itu cantik dalam penampilan, cantik wajah gitu kan. Dan ini mereka nggak tahu kasus si perempuan ini dia itu telah membunuh ibunya dengan 151 tusukan di leher dan wajah, ya kan? Tapi di sisi lain ada netizen-netizen yang berusaha untuk membela dia karena dia cantik, ih, my love, my Ya, first, suaranya hilang-hilang ini kan Rani. Apa ya? ya. Sebentar, suaranya agak hilang di sini. Sebentar. Tes, tes. Kedengaran suaranya? Ya, Ya, coba lagi Kak Indra. Gimana tadi? ya. Jadi dulu ada, bukan dulu. Jadi beberapa tahun yang lalu, sekitar 7 tahun yang lalu, ada seorang perempuan yang mungkin menurut netizen itu good looking. Tapi sebelum mereka tahu dia itu good looking, sebenarnya dia adalah pembunuh, bisa dibilang pembunuh, karena dia kasus 7 tahun yang lalu itu adalah membunuh ibu kandungnya sendiri dengan 151 tusukan di leher dan wajah, dan itu setelah diproses dengan hukum mereka, karena ini di Amerika juga kan, ini kasus di Amerika, dan perempuan itu bebas karena kena gangguan jiwa, kata hukum mereka gitu. Tapi di sisi sosmed, netizen-netizen itu berusaha untuk membela dia karena dia itu cantik, dia itu good looking, dan dia itu nggak peduli sama masalah-masalah ini sebenarnya kenapa sih kok dia bisa viral gitu. Ya, karena itu banyak sampai memes-memes yang di Instagram, di Facebook itu berusaha untuk ngeliatin wajah dia yang katanya cantik gitu. Nah, sebenarnya kan eh, kita tuh kan sebagai muslim ya, kita tuh punya standar good looking yang beda daripada good looking orang-orang yang mereka katakan dia itu cantik. Nah, menurut apa ya, saya sendiri ya, kalau good lookingnya seorang muslim itu ketika kita dikatakan bukan hanya sebagai apa ya, seseorang yang dilihat orang itu enak, seseorang yang dilihat hanya sekedar materi, sekedar wajah, sekedar ilmu, ya kan, tapi bisa seorang muslim itu ketika dikatakan good looking itu adalah seorang yang taat, orang yang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, melaksanakan kewajibannya sebagai eh, pengemban dakwah gitu. Mungkin bisa dikoreksi lagi dari Pak Awam. Ya, ya, ya. Betul. Jadi menurut Kak Indra itu good looking itu memang nggak sebatas pada penampilan fisik aja gitu ya, gitu kan. Berkaca dari kasus seorang perempuan remaja cantik yang membunuh ibunya sendiri. Itu di mana tadi Kak Indra? Di Amerika ya? Di Amerika. Sampai 100 lebih tusukan ya. Iya. Nah, jadi istilahnya bukan merupakan bukti bahwa good lookingnya kita di fisik itu membuat good lookingnya kita di dalam gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, Hendra ya. Oh. Oke. Nah, remaja ini kan juga senang misalnya
supaya dilihatin ganteng, dilihat cantik gitu kan. Nah, sebenarnya kalau idola remaja nih, sebagai remaja asli ya, Hendra kan masih remaja ya, itu idolanya tuh kayak gimana ya? Eh, Jadi supaya jadi idola para remaja gitu, apa emang apa, remaja itu suka sama yang ganteng, sama yang cantik gitu, sehingga membuat mereka itu tergila-gila mempermak muka sendiri atau penampilan sendiri sehingga kelihatan lebih ganteng, atau yang cowok misalnya badan itu lebih keker gitu kan, six pack gitu kan, atletis gitu. Atau memang seperti itu yang jadi apa idola remaja sekarang, atau yang gimana gitu? Sebenarnya gini ya, apa yang kita menurut good looking ini sebenarnya ada 3 level. Wes, 3 level. Apa nih apa? Level-levelan. Jadi kita bisa membandingkan mana yang good looking mereka, good looking ini, dan good looking Islam. Sebenarnya kayak lebih ke sudut pandang sih. Sudut pandang ini, sudut pandang ini, dan sudut pandang Islam. Nah, kita bagi 3 dulu. Jadi yang pertama, ada good looking yang menurut mereka itu adalah good looking yang uh, menganggap melihat good looking itu secara materi, atau kita bisa bilang kapitalis lah. Karena kita sebagai seorang muslim itu kan kita nggak tahu sebenarnya orang-orang yang menganggap itu asalnya dari mana, itu kan awam ya, orang-orang awam itu nggak tahu berasal dari mana sih. Oh, kita bisa menganggap orang cantik itu putih, orang cantik itu apa namanya bersih, orang ganteng itu badannya mulus. Ganteng mulus ya. Iya, maksudnya kayak badannya mulus, gak jerawatan gitu kan. Badannya mulus, gak jerawatan, kulitnya putih. Tapi kan sedangkan apa namanya, good looking sendiri itu kan punya standar yang berbeda-beda. Tapi kenapa semua orang itu menganggap good looking itu apa pandangannya itu seperti itu? Padahal good looking punya standar yang berbeda-beda gitu. Itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua ada lagi nih, di mana seseorang itu bisa, kalau sudut pandang Islam ya, sudut pandang Islam itu ketika orang bisa dikatakan taat. Keren nggak sih? Orang itu bisa dikatakan taat, bisa dikatakan seseorang itu soleh dan soleha. Jadi sebenarnya tiga tingkatan ini ada banyak orang yang nggak ngerti bagaimana cara kita melihat ini dan ini. Oke, dari yang sudut pandang kedua yang tadi itu adalah karakter dan gaya bicara kita tuh, sopan santun. Kira-kira menurut yang kita lihat nih ya, ada nggak sih orang-orang yang sopan santunnya, unggah-ungguhnya, karakter, gaya bicara. Nah, itu beda good looking sama good looking yang pertama tadi, menilai dari sesuatu dari sebuah karakter, dari sebuah materi. Karena materi itu bahan dari orang-orang ya kafir itu tadi, yang kita nggak sadar bahwa kita disisipi materi-materi dan ilmu-ilmu dan pemahaman pemikiran kapitalis itu tadi untuk memandang dan membuat opini kalau perempuan yang cantik itu seperti ini, perempuan yang ini tuh seperti ini, ganteng tuh yang seperti ini, kan? Padahal dulu Umar itu pernah berdoa kayak gini, ya Allah temukan aku pada dari yang pesek, kulitnya hitam, gitu kan, badannya kurus, gitu. Pokoknya beda dari sudut pandang kita yang sekarang, gitu, ya kan? Beda dari sudut pandang orang yang gitu. Kita kalau dengar kayak gitu mengkerut jidat kita. Jadi kayak kok kayak gitu ya, jadi gitu. Padahal kita memandang good looking yang kita pikirkan di dalam otak kita tuh ganteng tuh hidungnya mancung ya kan, cantik itu kulitnya putih. Nah, kita sendiri ini mungkin nggak sadar kalau kita disisipi oleh ya itu pemahaman materi itu tadi, karena oh orang cantik dalam pikiran dia tuh oh putih,
mulus. Padahal dalam sudut pandang Islam kita itu punya perspektif yang beda gitu dari mereka-mereka yang punya pemahaman itu. Gitu. Gitu sih. Oh, gitu. Oke. Berarti memang kebanyakan orang gitu ya eh, lebih ketipu sama apa ya standar penglihatan atau sudut pandang yang diberikan oleh Barat gitu ya, orang-orang kafir mungkin ya, sehingga timbul di benak kita kalau misalnya disebut atau dikatakan good looking itu berarti yang putih gitu kan, yang ganteng gitu, atletis itu semua apa ya, dari sudut pandang yang tidak benar gitu ya, Hendra ya, dari Iya. sudut pandang orang kafir. Sehingga kalau misalnya apalagi ditambah dengan adanya acara-acara fashion show gitu kan, ya kan, yang apa ya, memamerkan uh, keindahan yang inilah sebenarnya kecantikan gitu. Sebenarnya juga absurd juga ya. Mereka berdalih kalau yang namanya fashion show itu adalah orang-orang yang pintar gitu. Tapi jujur, Anda nggak pernah lihat ada orang yang kakinya pincang, gembrot, pinter gitu ikut jalan gitu di catwalk gitu ya. Nggak pernah lihat. Gitu. Atau apa, yang apa ya, rambutnya kribo lah atau apa lah, itu nggak pernah lihat ya. Kakinya pengkor, tangannya buntung, itu nggak pernah lihat. Misalnya dia pinter gitu. Nggak pernah lihat deh. Nah, jadi memang kita seolah-olah digiring gitu ya, digiring kepada sebuah pemikiran bahwa good looking adalah yang fisiknya tuh putih, tinggi, cantik, mulus gitu. Ya, itu untuk yang perempuan. Atau yang laki-laki misalnya yang ganteng, yang six pack, kan yang atletis, tegap, segala macam. Kayak gitu ya, Hendra ya. Iya, betul. Nah, Jadi nah, kita tuh harus bisa perspektif gitu sama diri kita. Mungkin setelah apa namanya kita melihat tragedi yang di sosmed itu kayak kita ngerasa apakah nggak ada keadilan untuk para kentang-kentang seperti kami gitu. Kita jadi insecure sama diri kita sendiri gitu karena kita nggak punya sudut pandang sebagai sejatinya seorang muslim. Kalau kita punya sudut pandang sebagai sejatinya seorang muslim, mungkin kita mungkin ya ada orang-orang yang mengidolakan, contohnya ya kayak opa-opa Korea, artis-artis yang mungkin memamerkan auratnya secara gratis gitu. Coba kalau misalkan eh, kita sadar sendiri gitu. Sebenarnya good looking yang benar itu seperti apa sih? Kalau misalkan good lookingnya sebagai seorang muslim kan kita itu sebenarnya bukan apa ya namanya. Kita itu kan sudah dikasih gitu ya sama Allah tuh udah dikasih begini gitu. Dikasih Allah tuh udah ada begini gitu. Sebenarnya kita tuh nggak ada yang jelek gitu. Kita tuh nggak ada yang jelek. Kita tuh semua good looking. Seorang muslim tuh semuanya good looking. Asik. Jadi nggak ada yang jelek seorang muslim itu. Tapi ada orang-orang yang bisa merawat dan menjaga yang Allah kasih itu sebaik mungkin. Gitu. Jadi ada yang misalkan yang kulitnya hitam dirawat gitu biar tetap mempertahankan kehitaman manisnya. Yes. Ya, jadi tetap dirawat. Jadi merawat atau merubah itu kan beda ya. Ada orang yang memaksakan orang udah dilahirkan begini terus dioperasi plastik itu kan salah gitu, ya kan? Jadi operasi plastik itu kan sama saja dengan merubah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah gitu. Tapi beda dengan good looking yang bagaimana cara kita merawat gitu, bagaimana cara kita menjaga biar kita tetap terlihat bukan terlihat sebagai seorang yang menurut mereka ya, menurut mereka itu nggak good looking, tapi menurut kita itu enak dipandang gitu. Jamal itu kan enak dilihat, maksudnya enak ketika kita ketemu sama orang, oh ngelihat kita tuh enak, enak dipandang, ramah gitu. ya, betul betul betul. Jadi emang standar kita harus bisa menstandarkan gitu ya, menstandarkan
sudut pandang kita gitu ya. Bagaimana seharusnya good looking itu menurut cara pandang Islam gitu kan. Betul betul. Ya. So, kalau orang yang operasi plastik itu bisa dibilang orang yang nggak pede gitu ya, Indra ya. Nggak pede dengan keadaan dirinya sendiri gitu ya, orang yang operasi plastik. Jadi misalnya Anda pernah lihat tuh di YouTube ada cowok gitu ya, karena saking mungkin saking ngefansnya gitu sama sosok Superman, jadi mengoperasi plastik mukanya tuh kayak Superman gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi dia tuh nggak pede dengan apa yang sudah dikasih sama Allah gitu kan, nggak pede dengan penampilannya sendiri, gitu ya kan ya. Jadi kita harus pede dengan penampilan kita sendiri. Oke, sekarang ini apa sih atau apakah good looking itu bisa menjadi gaya hidup buat remaja saat ini? Ya, apa good looking ini bisa nggak kira-kira menjadi gaya hidup buat remaja? Kalau misalkan ditanya ya, good looking is everything, gaya good looking itu segalanya nggak sih gitu kan? Sebenarnya tergantung juga di mana kita berada gitu. Kalau misalkan kita masuk dalam dunia pekerjaan ya contohnya. Dalam dunia pekerjaan itu kan ada juga yang beberapa perusahaan untuk meminta kita sebagai seseorang yang terlihat menarik gitu kan, terlihat menarik dan bisa menyampaikan sesuatu dengan lugas dan pantas gitu kan. Tapi kita kan punya apa namanya, seseorang yang bisa dilihat sebagai muslim sejati kan itu seseorang yang bisa menyampaikan sesuatunya dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Islam. Ini Ustadz Dawamnya hadir nggak ya? Ada nih Ustadz Dawam. Hadir. Tolong dikoreksi dong, Ted. Takutnya aneh ada salah-salah nih. Ya, lagi menyimak yang good looking nih. Nyimak, masih nyimak. Oke, jadi kita gini, tren good looking ini kan selalu jadi di kalangan remaja itu pengen supaya kelihatan ganteng gitu kan, lalu mengikuti gaya-gaya atau sekarang yang tren itu opa, dari mulai gaya rambutnya, dandanannya segala macam gitu kan. Kalau dulu ada juga disebut dengan Harajuku gitu kan, orang-orang yang jadi mirip-mirip opa-opa Jepang gitu, ya kan, dandanannya, kalau gaya rambutnya segala macam gitu. Supaya mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar bahwa pembuktian eksistensi dirinya gitu ada gitu. Jadi supaya kelihatan good looking gitu. Nah itu kalau Kak Hendra itu melihat itu seperti apa? Atau ini jadi semacam wabah musiman atau apa nih? Gimana kira-kira? Gimana, Ted? Bisa diulang? Ya, gini, kalau kita lihat kondisi sekarang gitu kan, fakta sekarang itu banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk kelihatan good looking, kayak yang tadi dibilang seperti opa-opa Korea gitu, atau yang di masa sebelumnya dikenal budaya Jepang sehingga orang-orang pada ngikutin gaya Jepang gitu, Jepangan gitu kan, rambutnya, tampilannya seperti Jepang supaya membuktikan eksistensi dirinya gitu. Nah, kalau dari diri Kak Indra sendiri ya sebagai seorang penggiat media sosial, YouTuber juga, itu melihatnya itu seperti apa gitu? Apa ini memang gejala musiman aja atau memang ini sudah menjadi budaya yang masuk di negara kita gitu, di kalangan remaja? Ini musiman aja atau memang akan seterusnya seperti ini gitu? Ya, jadi sebenarnya ini terkait sama sejarah sih ya. Kalau misalkan ini salah, tolong dikoreksi. Soalnya kan aneh masih KW, masih belajar. Jadi
Jadi kalau menurut saya sih, jadi kan sebenarnya kita seorang muslim kan itu punya sesuatu yang selalu diikat jalan, yaitu keimanan. Namun kan setelah kalau kita lihat sejarah lagi keruntuhan khilafah tahun 1924 itu kan menjadi ancaman bagi kita kaum muslimin untuk apa ya, untuk hilang dari pemikiran kita sebagai seorang muslim. Dari situ mulai terpecah belah itu pemikiran kita, bisa dibilang pemikiran kita terhegemoni sama orang-orang Barat, orang-orang Eropa yang menjadi pemikiran kita. Dan ada materi-materi yang menyampaikan bahwa kecantikan dan kegantengan itu berubah eh, karena pemikiran mereka. Jadi yang balik ke pertama tadi itu, kita itu pemikiran kita tuh udah terjajah. Jadi standar kita itu udah terjajah sama orang-orang Eropa. Pemikiran kita udah terjajah sama orang-orang yang berusaha untuk menyusupi kalau misalnya cantik itu kulitnya mulus, hidungnya mancung, seperti itu. Jadi kalau ganteng itu rambutnya kayak gini, kayak gitu, sesuai stylish, kayak gitu. Jadi kita tuh nggak jadi gini. Sebenarnya standar seorang apa namanya ya, good looking sebagai seorang muslim yang baik itu seperti apa? Kalau misalkan good lookingnya seorang muslim yang tadi bisa dibilang kan itu kan udah hakiki banget tuh, kita muslim-muslim yang taat bisa merawat apa yang dikasih oleh Allah, itu udah good looking, udah cukup good looking. Yang penting sih sebenarnya kalau misalkan ada orang yang bilang kita ini kentang nggak bisa apa-apa, itu kurang bersyukur. Itu aja. Oke, oke, baik. Eh, Gini, selanjutnya kita coba bahas dari sisi eh, keislamannya. Gitu. Coba ke Ustadz Dawam, ya, Ustadz Dawam. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Lagi ngobrolin good looking ini kan ya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi Islam itu sendiri, good looking itu sebenarnya seperti apa sih tadi ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Ustadz? Ya, jadi kita hari ini bahas mengenai good looking ya. Jadi good itu bagus, looking itu dilihat. Jadi bagus dilihat kan gitu. Nah, berbicara tentang good looking. Nah, sebelum ke situ, saya ingin menyampaikan bahwa manusia itu memang oleh Allah diberikan fitrah. Ya, di antara fitrah yang telah Allah berikan kepada kita itu berupa gharizah atau naluri. Nah, di antara jenis naluri itu adalah naluri gharizatun baqa. Ya, jadi ada naluri gharizatun baqa, ada gharizatun tadayun, ada gharizatun naum. Nah, yang terkait dengan good looking ini itu adalah gharizatun baqa. Di mana naluri itu memang tidak terlihat. Yang terlihat adalah penampakannya. Penampakannya adalah berupa bahwasannya naluri ini mendorong manusia supaya eksistensi dirinya itu diakui. Nah, jadi dia memang manusia itu punya naluri supaya eksistensi dirinya itu diakui. Nah, oleh karena itu maka dia akan berupaya menjadi orang yang good looking supaya eksistensi dirinya itu dia. Nah, jadi memang ada fitrah dalam manusia itu untuk menjadi good looking ya. Karena tadi dia memang punya modal secara fitrah supaya eksistensi dirinya itu diakui. Nah, jadi memang manusia ingin tampil kece, ingin punya rumah bagus, ingin punya perhiasan yang bagus, kendaraan yang mewah, tempat tinggal yang indah, termasuk pasangan yang ya cantik, ya kan? Itu bagian dari implementasi atau perwujudan dari gharizah atau naluri ini. Mungkin pakai jas yang mahal, pakai sepatu yang mahal, dan seterusnya pakai minyak wangi, ya, yang
apa namanya yang harumnya itu mungkin kecium radius 1 kilometer kali kalau ada. Nah itu memang bagian dari perwujudan bahwa memang manusia memiliki fitrah itu, dan itu tidak bisa dihilangkan. Nah, Islam hadir itu bukan untuk menghilangkan fitrah, tetapi justru untuk menyalurkan yang benar. Ini yang penting, poinnya justru di sini. Inilah bedanya Islam dengan yang lainnya, dengan kapitalis tadi yang disebut oleh Mas Hendra, itu luar biasa juga ini. Jadi kalau kapitalis memang eksploitasi diri, ya dia tidak terikat dengan halal haram, yang penting bermanfaat, yang penting eksistensinya diakui, apapun yang bisa dia lakukan tanpa ada keterikatan dengan aturan, karena memang mereka menganut yang namanya kebebasan. Jadi yang alisnya tumbuh dipotong juga nggak apa-apa, hidungnya pesek misalkan dimanjungin operasi juga nggak ada masalah, ya kan? Kulitnya hitam operasi juga nggak ada masalah, ya kan? Bahkan apapun caranya yang penting terlihat good looking. Nah, sehingga ketika dengan standar yang seperti tadi ya, maka ya adalah masalah besar, ya kan? Kalau kemudian dia tidak, dalam tanda kutip dia tidak putih misalkan, nah itu masalah besar gitu. Ya. Atau mungkin wajahnya tidak kurang menarik sehingga harus dipermak sedemikian rupa sehingga menarik, ya kalau perlu di berhias, ya kan, sampai setebal bedaknya, mungkin sampai tebal 1 senti atau apa kan gitu, supaya terlihat good looking. Nah, itu kan jadi problem. Apalagi beberapa jenis pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan dengan orang-orang yang seperti itu. Makanya tak heran beberapa model dahulu itu di Eropa, di Barat itu sampai tersiksa dia karena untuk menjaga kelangsingan tubuhnya, ya, sampai-sampai disuruh makan tisu malah. Oh, makan tisu. Jadi kan nggak ini kan, ya kan? Nah, itu. Makan, kalau makan gorengan mah udah nggak bisa itu kayak gitu. Ya, kalau kita disuruh puasa gorengan, nah, mana itu kan disuruh puasa kopi, nah, yang biasa ngopi itu nggak bisa begitu kan gitu. Nah, jadi para model itu juga begitu, di karantina diatur sedemikian rupa. Kalau gemuk dikit disuruh kurusin, kalau kalau terlalu kurus digemukin sedikit dan seterusnya. Nah, itu diatur sedemikian rupa karena itu memang berangkat dari tadi pemenuhan naluri yang tidak yang dipenuhi secara liar, yang hanya berangkat dari kebebasan ekspresi dan seterusnya. Nah, untuk memenuhi, karena inilah yang kemudian melahirkan pandangan yang berbeda antara kapitalisme dengan Islam. Mana kapitalisme itu yang mana dia hanya berorientasi materi, ya kan, sehingga ya terkait dengan perempuan juga demikian, hanya pandangan seksual semata, sehingga good looking terhadap perempuan adalah good looking yang bisa membangkitkan gairah laki-laki kan gitu. Nah, itulah di dalam sistem kapitalis. Nah, tentu inilah yang kemudian berbeda. Jadi naluri itu tidak bisa dihapus, tapi bagaimana cara pemenuhan ini yang kemudian memiliki pandangan yang khas dari Islam, ya, berbeda dengan pandangan kapitalis yang sekarang. Nah, itu kita melihat dari sisi good looking ya. Tadi pertanyaannya bagaimana dengan pandangan Islam? Nah, Islam makanya di dalam berbagai ayat dan hadis itu Islam memiliki pandangan yang khas ya, mengenai good looking. Jadi bukan berarti nanti Islam itu tidak kalau dia masuk Islam terus aut-autan, ya kan, tidak rapi, tidak necis, dan itu tidak, justru sebaliknya. Justru banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang muslim itu harus memiliki penampilan yang baik. Bahkan kita tahu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kan menyukai keindahan. Dan
Allah itu indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, jadi ini ada kisah ya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi Rasulullah kan bersabda lah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Jadi tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar debu. Qala rajulun, ada seorang yang bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatun. Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Nah, takutnya dikira sombong kan? Karena tadi hadis mengatakan bahwa yang namanya sombong itu meskipun sebesar debu itu tidak akan masuk surga. Lalu dijawab oleh Rasul, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi memang justru kita dituntut untuk selalu tampil yang rapi, baik, bersih dan seterusnya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu adalah batarul haq. Jadi menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan kemudian meremehkan orang lain. Nah, itu definisi sombong. Tapi yang kita bahas adalah good looking. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Allah itu menyukai keindahan. Jadi sebagai orang muslim justru kita harus berupaya untuk seindah mungkin, serapi mungkin dan sebersih mungkin. Jadi memang tidak Islam justru memiliki mendorong ya umatnya untuk menyukai atau berupaya supaya untuk memperindah diri. Nah, bahkan kalau kita memiliki kenikmatan, ya, kita diberi nikmat oleh Allah, ya, misalkan dalam bentuk harta, itu malah didorong oleh Allah supaya apa yang kita miliki itu, entah harta, rumah dan seterusnya, itu supaya terlihat bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada dia. Nah, maksudnya terlihat itu gimana? Ya ditampakkan, ya terlihat ada bekasnya bahwa dia memang punya harta banyak, ya kan? Nah, sehingga ya dia kalau bisa mampu beli mobil yang Alphard misalkan, ya dia tidak ada persoalan ketika dia membeli mobil Alphard gitu. Ya, karena dia salah satu bentuk rasa syukur dia telah Allah berikan harta, lalu kemudian dia memanfaatkan harta itu. Makanya Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala abdi. Sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmatnya pada seorang hamba. Jadi ketika dia melihat harta ya kelihatan ada bekasnya. Ya. Tapi kalau rumahnya lusuh, mobilnya nggak punya dan seterusnya, padahal dia punya duit, berarti kan nggak kelihatan itu kalau dia telah diberikan nikmat yang banyak. Ya kan? Di situ malah ada dorongan dari Allah, malah senang ya ketika hambanya itu kemudian terlihat nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan ada sebuah hadis menarik ini. Jadi Rasulullah SAW dari Malik bin Auf ya, radhiyallahu an, Ra'ani Rasulullah SAW rasasiyab. Jadi Rasulullah melihatku memakai pakaian yang usang, artinya lusuh. Lalu Rasul bertanya, hal laka min mal? Apakah engkau melihat harta? Qultu. Jawab dia, na'am. Ya Rasulullah, mingkul limal. Aku memiliki seluruh jenis harta. Qala fa idza ataqallahu malan falya atharuhu alaik. Beliau bersabda, jika Allah memberikan harta kepadamu, maka hendaknya terlihat tanda harta tersebut pada dirimu. Nah, jadi kalau kita punya uang, bisa beli mobil, bisa beli baju yang bagus, ya kita pakai pakaian yang bagus. Kan? Jangan beli pakaian yang lusuh, kecuali memang kemampuan kita seperti itu. Ya. Tapi kalau kita bisa beli lebih dari itu, ya kita tempatkan bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita. Jadi dari sini terlihat memang justru Islam itu sangat mendorong umatnya untuk memiliki penampilan yang baik, sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki. Nah itu jadi jelas sekali bahwa dalam hal keindahan justru luar biasa Islam sangat mendorong umatnya. Dengan catatan tadi ya, Islam mengatur, ya, Islam memiliki aturan atau memiliki syariat yang sangat detail. Bahkan yang terkait dengan masalah good looking ini. Nah, itu betul Islam betul-betul sangat mengatur. Makanya diantaranya adalah aturan Islam tentang taharah. Nah, ini penting. Jadi kalau boleh dibilang satu-satunya aturan itu yang lengkap mengenai taharah itu adalah aturan Islam. Pernah ada sebuah cerita, ini cerita nyata ya. Jadi di Eropa itu ada sebuah laundry gitu ya, sebuah laundry. Nah itu dia heran karena setiap kali mencuci pakaiannya orang bule itu bau katanya. Waduh, bau apa ini? Nah, jadi kalau mencuci pakaiannya bule dia bau. Nah dilalahnya ada pakaian juga dari orang Indonesia. Nah, kalau orang Indonesia itu nggak terlalu bau katanya. Wangi terus berarti ya? Hah? Wangi berarti. Jadi ya nggak bau apa lah. Saya juga belum tahu baunya pakainya bule kayak apa, saya nggak ngerti ya. Mohon maaf. Tapi ini ceritanya begitu. Lalu itulah yang kemudian dia heran gitu. Lalu dia heran. Akhirnya karena dia penasaran, dia tanya pada orang Indonesia ini. Dia tanya, saya setiap mencuci pakaian orang Indonesia itu kok pakainya nggak terlalu bau ya, tapi kalau orang bule itu bau. Orang Indonesia jawab, bukan karena orang Indonesia, karena orang Indonesia, tetapi karena saya seorang Muslim. Nah disitulah kemudian dia jelaskan tentang bab taharah, bagaimana Islam itu bersuci, ya kan? Itu kemudian diajar, maka akhirnya si laundry ini masuk Islam. Jadi gara-gara masalah cucian. Nah, jadi kita lihat ya bab taharah itu luar biasa Islam mengatur ya kan tentang bersuci ya, dan seterusnya. Itu udah dari dulu Islam mengatur itu. Sehingga sangat bersih ya, sangat bersih. Wudhu 5 kali, lalu kemudian setidaknya ya wudhu 5 kali, kemudian mandi. Itu kan semua syariat Islam. Kalau Jumatan kita dianjurkan memakai wangi-wangian. Tidak hanya itu, ada juga sunnah fitrah, ya, berupa motong jenggot, motong kumis, ya, dan bulu-bulu yang lain. Itu kan ketika itu dilakukan kan, ya itu tampilan orang Islam itu kan jadi tampilan yang secara fisikly, ya dia bersih, ya mukanya bersih, rapi, ya kan? Gitu. Nah, itu kalau berangkat dari syariah, berangkat dari syariat Islam. Jadi seyogyanya memang orang Islam itu senantiasa memiliki tampilan yang good looking. Kenapa dia memiliki tampilan good looking? Karena memang secara syariah akan menyebabkan terjadi begitu. Itu dari sisi aspek fisik. Dari sisi aspek fisik. Bahkan konon ya, sekarang kan lagi musim COVID ya. Jadi di barat itu dipraktekkan ini sujud ya, dipraktekkan sujud supaya paru-parunya itu bisa mompa dengan maksimal. Tapi orang dia nggak tahu bahwa itu adalah sujud. Padahal kan kita luar biasa gitu kan, memiliki syariah yang mewajibkan sholat, di mana di antara gerakannya adalah sujud. Termasuk kalau kata Zaidul Akbar itu, ketika wudhunya benar, maka dari kuman yang ada di hidung itu kan, kalau swab itu kan di hidungnya, itu di situ kok keluar gitu. Jadi luar biasa Islam itu mengatur ya, karena ini Allah Subhanahu Wa Taala pasti ini akan baik bagi manusia. Jadi
eh, itu dari sudut pandang secara fisik ya. Jadi sedianya memang Islam itu eh, orangnya pasti akan good looking. Nah, berikutnya good looking itu ya, dalam pandangan Islam itu selalu dikaitkan dengan, nah ini poin yang tidak kalah pentingnya, selalu dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu begitu. Jadi good looking itu selalu dikaitkan, semakin taat orang itu semakin good looking lah, itu sederhananya. Nah, coba kita contoh ya, saya ambil contoh misalkan. Misalnya tentang wanita yang solehah. Nah, gitu kan? Wanita solehah. Nah, kalau dalam hadis itu kan disebutkan dunia itu adalah perhiasan. Nah, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Nah, itu kan ada lagunya, gitu kan? Jadi berarti kalau sebagai seorang suami, ya, mohon maaf yang belum punya istri, ya, melihat jadi melihat istrinya itu good looking itu kalau dia wanita yang solehah, gitu. Nah, tolong sampaikan ke para istri, good looking itu bagi suami adalah wanita yang solehah. Iya. Kemudian ada sedikit bentar, ada sedikit pergeseran makna ya tadi ya. Kalau good looking istri itu yang cantik tuh yang pandai bersolek, terus di luar dia kelihatan cantik tapi begitu masuk ke dalam rumah bau balsem gitu kan. Jadi gimana? Ya, jadi gini. Jadi karena begini, karena tetapi bukan berarti kalau pilih istri ya nggak perlu lihat fisik ya. Itu enggak juga, karena memang di dalam Islam itu juga dijelaskan kan bahwa memilih wanita itu karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Tapi kan yang diutamakan karena agama. Kalau ada empat-empatnya gimana saat ya syukurin aja. Syukurin nanti pasti ditambah ya tadi ya. Syukurin aja ya. Nggak usah ngeluh kalau dapat empat-empatnya, nggak usah ngeluh ya. Masya Allah. Nah, jadi balik lagi ya. Jadi gitu Ustaz. Jadi misalkan, jadi bagi suami good looking ya wanita soleha, karena itu adalah perhiasan dunia. Karena dunia ini kan perhiasan. Oh, ini luar biasa. Gitu. Jadi nggak ada bandingannya dengan dunia. Gitu kan. Perhiasan yang paling baik ya, perhiasan ini kan bikin mata ini kan senang ya. Jadi perhiasan yang paling baik itu ya wanita yang soleha. Dan memang kenyataannya demikian. Jadi ketika Islam memberikan petunjuk itu memang kenyataan demikian. Coba bayangkan, kalau seandainya ya wanita yang baik itu adalah wanita yang cantik dan seterusnya, berarti orang yang memiliki istri yang cantik itu yang nggak akan ribut dong, nggak akan cerai dong. Nah, tapi kenyataannya kan banyak juga yang ribut, ada yang pacarannya lebih lama daripada nikahnya kan gitu. Nah, itu realitas ya. Jadi artinya kadang-kadang si suami dia senang juga lihat istri yang kayak gitu. Padahal cantik kan, padahal good looking, tapi kan ternyata justru malah benci dan seterusnya. Nah, berarti itulah tipuan dunia. Tapi kalau misalkan wanitanya cantik terus solehah gimana? Ya sudah, ya terima aja sebagai satu kodok dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu, jadi contoh yang lain misalkan. Jadi makanya wanita yang solehah itu apa? Ya wanita yang taat kepada Allah. Gitu. Nah ciri wanita yang taat kepada Allah adalah dia taat kepada suaminya. Jadi selalu wanita yang good looking itu dikaitkan dengan, dalam Islam itu dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ya jadi memang good looking di sini ada bagaimana supaya kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah ya tadi ya, bukan dalam artian good looking itu melihat orang tren gitu ya, melihat tren sekarang gitu ya tadi ya. Ya.
Nah, sekarang gini Aku kan. sih ambil 2 poin penting yang disampaikan sama Ustadz Dawam itu. Nah, yang pertama ya, kita itu sebagai seorang muslim itu telah mendahului mereka-mereka tuh yang sebenarnya nggak ngerti sama kebersihan. Nah, Ya. Yang pertama itu kan orang-orang dulu itu, orang-orang Eropa itu, dia itu buat celana itu di lubang belakangnya ya, maaf ya. Di lubang belakang di celana itu dikasih lubang di belakangnya dan dia itu biar bisa buang air di sembarangan tempat. Dan yang kedua, sepatu hak yang aku pernah baca ya, sepatu hak yang tinggi itu sebenarnya untuk menghindari itu. Kenapa mereka bikin sepatu hak tinggi itu? Karena di jalanan mereka itu banyak kotoran yang mereka buang dengan cara sembarangan gitu. oh jadi itu asal usulnya ya, hak tinggi ya. Yang kedua tadi itu tadi perempuan yang soleha, wanita yang soleha itu ya seperti yang tadi kita lihat kalau misalkan kita ngelihat orang yang berpakaian syar'i itu tenang di hati kita gitu. Tapi ketika kita keluar rumah terus orang yang lewat sembarangan auratnya keluar kemana-mana itu kan jadi innalillahi buat kita gitu kan. Gitu sih. Oke, iya, benar. Karena memang kondisi dan fakta sekarang itu seperti itu ya. Orang lebih cenderung terpesona dengan penampilan fisik gitu kan. Jadi seolah-olah penampilan fisik adalah segalanya gitu kan. Makanya nggak heran juga kalau misalnya anak-anak sekarang tuh apa, jadi senang dandan. Kenapa? Karena memang tontonannya ya sinetron yang ku menangis itu loh. Gitu loh. Atau sinetron-sinetron yang Dari pagi sampai malam ku menangis semua. tapi gini, balik lagi saya ke ini, pada Ustaz. Ini kan kalau kita melihat contoh terbaiknya gitu ya, contoh terbaik manusia yang pernah berjalan di muka bumi itu kan baginda Rasul ya tadi ya. Nah, sebenarnya kalau kita berkaca kepada diri baginda Rasul itu, good looking ala Rasulullah itu yang seperti apa itu? Atau ada tips dan trik nggak? Ada tips dari Rasulullah nggak supaya kita itu kelihatan good looking gitu? Gimana, Ustaz? Suaranya, Ustaz, suara. Oke. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ya tentu beliau adalah manusia yang sempurna. Jadi jelas ya kalau kita melihat bagaimana good lookingnya Rasulullah SAW itu bukan hanya diakui oleh orang Islam saja, tapi orang kafir Quraisy pun juga mengakui. Dari sisi fisik misalkan. Jadi Rasulullah itu perawakannya ya bagus gitu ya. Jadi bahkan kan beliau juga bersabda, beliau orang yang sangat kuat, ya, bukan yang lemah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. Jadi memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau menjadi contoh yang pertama untuk melakukan perkara ini. Jadi beliau bukan orang yang lemah, ya, beliau bukan orang yang lemah di antara kaumnya. Kalau mau tahu bagaimana kekuatan Rasulullah, coba kita lihat. Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu umur berapa, Ustaz? Coba. Umur 60-an lebih ya. 40-an lebih. Umur berapa beliau itu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Itu kan umur 50, sekitar 53 kan? Pakai Alphard kan? Belum ada apa. Ya. Dengan pakai seandainya kendaraan onta, kaki dan seterusnya. Nah, berapa kilo itu?
Berapa kilo kira-kira? Rasulullah hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Coba bayangkan umur 53 tahun. Umur 53 tahun hijrah dengan menempuh jarak 380 km. 380 km itu dari sini kemana ya kira-kira? Dari sini kemana ya? Ke Bandung aja nggak nyampe, cuma 100-an ke Bandung ya. Ke Jawa apa ya tadi? Jawa Tengah kali ya. Ke Jawa. Jawa Tengah. Dengan kondisi alam yang sedemikian rupa. Umur 53 tahun kan, udah aki-aki. Nah, coba. Setelah itu di Madinah, berapa kali beliau melakukan peperangan, dan beliau dari Madinah ke Badar, lalu pindah lagi dan seterusnya, dengan umurnya tentu ya bukan umur 20-an. Jadi betapa kuatnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, wajah beliau itu adalah wajah yang senantiasa berseri-seri. Bahkan beliau itu orang lebih nyaman memandang wajah beliau sampai-sampai kemudian dan beliau memang sering tersenyum dengan senyuman yang tentunya senyuman yang tulus dan beliau termasuk orang yang banyak tersenyum. Bahkan ada sebuah hadis Abdullah bin Haris itu pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang banyak tersenyum daripada Rasulullah SAW. Jadi begitulah kira-kira penampilan beliau. Nah, termasuk juga badannya beliau itu sangat bersih. Bahkan sampai diteliti kan, ternyata bajunya itu sampai yang ada sekarang itu kan bersih. Baju beliau itu bersih. Itu menunjukkan betapa beliau memperhatikan yang namanya kebersihan. Ya. Belum lagi kalau kita lihat akhlaknya, itu luar biasa. Dan kita tahu kan, dan itu juga kemudian yang saya katakan tadi di awal, beliau diakui bukan hanya di antara orang Islam saja, tapi orang kafir pun juga mengakui keindahan dari akhlak beliau. Makanya beliau itu sampai kemudian sebelum menjadi Rasul itu mendapat gelar Al-Amin dari penduduk Makkah. Nah, beliau juga dari si akhlak memberikan perhatian yang besar terhadap setiap orang. Seolah-olah kalau diperhatikan oleh Rasul itu spesial gitu. Padahal Rasul selalu melakukan seperti itu kepada setiap orang. Nah, itu betapa mulianya sifat akhlak Rasulullah ya, dan itu tidak hanya diakui oleh orang umat Islam saja, tapi juga oleh orang kafir. Nah, inilah yang kemudian sampai-sampai ya ya ini contoh dari good looking Rasulullah. Jabir bin Samurah itu mengatakan, aku pernah melihat beliau pada suatu malam yang cerah tanpa ada mendung. Aku memandangi Rasulullah berganti memandang rembulan. Menurut penglihatanku, nah ini menurut Jabir bin Samurah, beliau lebih indah daripada rembulan. Nah, jadi ya dikatakan bahwa wajah Rasulullah sama sekali tidak menampakkan seorang pendusta. Nah, itulah yang kemudian sampai-sampai Khadijah pun tertarik ya kan, dan jatuh cinta kepada Rasulullah. Padahal kita tahu ya Khadijah ini kan wanita terhormat dari kalangan bangsawan, ya, kaya. Ya. Tapi memang ada istilah di situ ya. Ada yang mengatakan janda, ada juga yang mengatakan belum janda. Umur pun juga ada yang istilah ya. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan masih 35. Nah, inilah yang kemudian menjadikan banyak orang yang kemudian percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Ini yang kemudian kita harus pahami. Jadi good looking itu penting bagi seorang Muslim, itu penting. Rasulullah orang yang good looking. Makanya kemudian orang dari sisi akhlaknya, dari sisi penampilan dan sebagainya, makanya orang percaya.
Di mana-mana itu memang sesuatu yang apa ya? Yang sebenarnya semua orang pasti, bukan pasti ya. Ketika hendak meyakinkan orang itu pasti penampilan penting. Itulah bedanya antara kalau kapitalis kan eksploitasi semuanya, wanita juga begitu kan. Makanya marketing itu kan pasti tampilannya menarik. Kalau kerja di marketing, pasti yang dipilih adalah penampilan yang menarik, omongannya yang bagus, tertata rapi, wangi, tampan, cantik, dan seterusnya. Karena ada yang sesuatu yang ingin dijajakan untuk meyakinkan pembeli. Nah, begitu juga bagi seorang muslim ya, karena dia harus menyampaikan Islam, ya dia kemudian di situ Islam mengatur berbagai macam aspek kehidupan, termasuk akhlak, termasuk taharah dan segalanya, maka penampilan itu menjadi penting, ya kan? Sehingga orang itu tertarik terhadap Islam. Tapi kalau yang mengemban Islam itu lusuh, ngumel, pucel, dan seterusnya, nah, itu orang dia akan tidak tertarik. Nah, itulah good looking ala Rasulullah SAW, dan memang betul-betul terbukti ya, dan diakui ya, bukan hanya terbukti tapi juga diakui oleh umat manusia. Ya, jadi benar bahwa yang dikatakan dalam hadis itu kan perkana fi Rasulullah uswatun hasanah gitu ya. Jadi telah ada dalam diri Rasulullah itu uswah gitu, uswatun hasanah, sesuatu yang baik gitu, yang memang apa aja yang ada dalam diri Rasulullah itu adalah baik gitu kan, ya mulai dari ya perpakaiannya, akhlaknya, kepribadiannya, perilakunya, cara dia memperlakukan sahabat-sahabatnya gitu kan, itu semuanya baik gitu, yang itu akhirnya membuat dia itu good looking gitu sekarang. Nah, cuma gini Tad, ada ada juga narasi yang akhirnya membuat umat Islam itu kaget gitu kan. Narasi soal disematkan bahwa yang ada yang bilang gitu ya, orang yang radikal itu adalah orang yang good looking, itu hafiz Quran gitu kan, ke masjid gitu. Nah itu sehingga akhirnya bikin umat Islam itu terkesan, misalnya umat Islam yang hafiz Quran, umat Islam yang sering ke masjid, itu adalah orang-orang yang radikal, yang terpapar terorisme gitu loh. Nah itu sebenarnya gimana kan? Terus kalau supaya hal itu tidak terjadi pada diri kita umat Islam itu harusnya kita itu harus bagaimana gitu, para pemuda dan remaja saat ini, supaya nggak terpengaruh oleh narasi-narasi yang intinya memberikan stigma negatif kepada orang-orang yang seperti itu. Ya habis Quran itu kan teroris, radikal, segala macam. Gimana Pak? Ya, jadi saya melihat bahwa pertama ini adalah pengambilan kesimpulan yang tidak tepat gitu. Sebab apa? Sebab yang namanya syariat Islam itu ya tentu memang harus seperti itu. Dia harus akrab dengan Al-Quran, dia harus ke masjid, ya karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, maka dia harus paham bahasa Al-Quran, gitu, bahasa Arab. Paling tidak di dalam hatinya ada dorongan supaya di dalam hatinya itu ada Al-Quran. Jadi harus ada hafalan Al-Quran dan seterusnya. Itu bagian dari syariat Islam. Ya. Nah, persoalannya kok itu yang dipersoalkan, ini yang menjadi masalah. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Yang jadi persoalan. Nah, makanya perlu kiranya mengidentifikasi yang namanya masalah itu, yang sebenarnya masalah itu apa? Masalahnya apa? Gitu. Nah, jadi saya kira negeri ini tidak kekurangan masalah sebenarnya. Jadi jangan sampai sesuatu yang masalah dianggap bukan masalah, sementara sesuatu yang bukan masalah dianggap masalah. Ini fatal.
orang ke masjid, orang hafal Quran, orang bisa jadi imam, ya itu apa namanya, bukan masalah, itu malah bagus. Kenapa kok jadi dipersoalkan? Ini yang jadi persoalan. Coba kalau kita bayangkan ya, atau kita tanya lah ya pada para bapak-bapak, ya, para ahwat-ahwat, kalau mau cari calon suami, kira-kira mau cari calon suami yang sering ke masjid, hafal Quran, bisa jadi imam. Nah kan itu kalau kita lihat apa keinginan para ahwat-ahwat itu kan pengennya yang begitu, supaya bisa jadi imamku, kan begitu katanya kan gitu. Kalau nggak bisa jadi imam gimana nanti kalau sholat, kan supaya kita bisa sholat tahajud bareng dan seterusnya. Itu cita-cita semua akhwat itu. Jadi ternyata eh, akhirnya banyak diprotes kan gitu. Akhirnya ujung-ujungnya juga minta maaf dan seterusnya. Padahal itu cita-cita semua orang. Gitu. Coba kalau ditanya bahwa bapak yang punya anak gadis, pengen kayak gitu, punya anak, punya mantu, ya kan, punya anak yang kayak gitu, anaknya rajin ke masjid, hafiz Quran, apalagi hafiz. Makanya sekarang lagi berlomba-lomba itu. Harusnya kalau memang begitu dihapus itu, hafiz-hafiz pesantren tahfiz di Breden itu harusnya, karena itu salah satu yang menjadi ciri radikalisme kan gitu. Itu kan cita-cita semua orang, ya kan, semua orang tua yang memiliki anak, dia pasti pengen anaknya hafiz karena bisa memberikan mahkota kelak di surga. Nah, makanya itu justru kalau kita ini ya, saya contoh yang saya balik lagi ke definisi di awal ya, bagaimana good looking itu senantiasa dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah. Setiap orang tua kan pasti ingin anaknya itu qurrata ayun. Nah, makanya ada doanya kan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, ya kan? Jadi pasti orang tuanya itu pingin anaknya itu adalah qurrata ayun. Jadi keturunan yang, apa maksudnya qurrata ayun itu? Jadi kalau bahasa ininya kan sederhananya kan enak dipandang lah. Good looking lah kan. Ya mungkin kalau dulu sudah dikenal istilah good looking, mungkin di good looking kan. Artinya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa qurrata ayun itu adalah keturunan yang mengerjakan ketaatan gitu. Sehingga dengan ketaatan itu akan membahagiakan orang tuanya, sekali lagi nih, di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini fatal ini. Itu cita-cita semua orang tua yang soleh, orang tua yang soleh pasti menginginkan anaknya itu adalah qurrata ayun. Makanya dibaca itu kan doa tiap hari kan, mungkin 5 kali sekali kan, dan seterusnya. Karena menginginkan anaknya qurrata ayun. Menurut Ibnu Abbas tadi selalu dikaitkan dengan ketaatan yang akan membahagiakan orang tuanya, bukan hanya di dunia urusannya, tapi di akhirat juga. Bahkan menurut Imam Hasan Al-Basri, ketika ditanya tentang makna tadi, beliau berkata bahwa Allah akan memperlihatkan kepada hambanya yang beriman demi Allah. Nah ini ya, kata beliau, tidak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang muslim daripada ketika dia melihat anak, cucu, saudara, dan orang-orang yang dicintainya itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, bayangkan. Jadi nanti itu pandangan yang paling good looking itu ya melihat anak-anaknya itu yang taat, ya kan? Orang-orang yang anaknya, cucunya, dan termasuk saudaranya itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangankan di akhirat, di dunia aja kita resep gitu ya. Senang gitu melihat anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, dan seterusnya. Itu kan senang ya. Looking yang sebenarnya. Tapi kalau anaknya bandel, wah itu luar biasa itu. Itu di mata itu sepet gitu kayaknya. Di mata itu sepet. Jadi
bayangkan, makanya ini apa sangat berbahaya kalau kemudian itu diberikan, makanya ini banyak penentangannya di situ. Orang ini menjadi cita-cita semua orang tua, cita-cita saudara, cita-cita guru, cita-cita semuanya ya, yang ingin memiliki anak didik yang soleh dan soleha, yang qurrata a'yun, yang dia itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah harusnya bukan yang sudah baik yang disinggung. Nah ini poinnya. Harusnya kalau yang baik itu harusnya sudah nggak, minimal nggak usah diotak-atik. Kalau nggak bisa mendorong, paling tidak nggak usah diotak-atik. Nah justru yang tidak baik ini yang harus diotak-atik. Mereka yang narkoba, mereka yang mabok, mereka yang tawuran, mereka yang pergaulan bebas. Nah itu yang harusnya di otak-atik. Jadi fokusnya itu bisa lebih dia bisa menghemat energi, ya, fokus pada perkara yang belum baik atau yang buruk gitu. Kalau yang sudah baik mendingan nggak usah diurus kan. Kalau memang tidak sanggup untuk memfasilitasi, untuk mendorong, lebih baik udah nggak usah diotak-atik. Lebih baik yang diotak-atik itu adalah perkara-perkara yang justru malah merusak negeri ini. Merusak yang narkoba tadi, ya, pergaulan bebas dan seterusnya, itu yang justru merusak, yang harusnya dipersoalkan. Ya, makanya itu harus diangkat dan itu menjadi persoalan bersama, bukan sesuatu yang sebenarnya sudah berada di jalan yang benar kan gitu. Itu. Ya, oke. Ya baik. Oke, kepada para pemirsa, para penonton ini, bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat. Kita buka untuk satu pertanyaan aja nih kayaknya. Waktunya udah mulai menipis gitu ya. Waktu udah mulai mendekati akhir. Jika memang ada yang ingin bertanya, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menitan untuk melemparkan satu pertanyaan aja. Bisa dilemparkan ke Kak Hendra, ke Mas Hendra yang good looking ini, ya, dan atau ke Sandawal. Oke, teknik sambil nunggu ada pertanyaan masuk. Kira-kira nih, San, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan saat supaya kita tuh bisa kembali menjadi baik lah, atau kita bisa good looking menurut sesuai apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul. Itu gimana, San? Caranya atau cara langkah-langkahnya supaya kita bisa good looking, ya minimal kalaupun nggak 100% sama dengan baginda Rasul, minimal ya 0, sekian persennya lah ya, supaya bisa mirip dengan baginda Rasul. Itu gimana kan? Ada tipsnya nggak? Atau langkah-langkahnya kan? Kalau apa, Mas Hendra? Ya, ke Sendawang. Oh ya. Ada tips. Jadi tadi kalau boleh saya simpulkan, jadi good looking ini ada good looking di jalan yang benar, ada good looking ada di jalan yang tidak benar kan. Good looking di jalan yang benar tentu good looking yang mengikuti Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa ketika kita itu terikat dengan aturan Allah, maka itu otomatis akan menghasilkan atau akan terlihat good looking. Sebagaimana juga hal ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, sehingga hasilnya adalah manusia sempurna seperti beliau. Jadi poinnya adalah semakin taat tentunya semakin good looking. Gitu. Semakin soleh, semakin good looking. Untuk itu maka memang tidak ada cara lain kecuali kita memahami dan mengetahui hukum-hukum atau ajaran Islam tadi, karena ajaran Islam itu kan sangat luas sehingga memang kita harus mengetahuinya. Untuk itu maka memang harus ngaji, harus mengaji, harus ngaji.
harus ngaji, harus belajar ya, tentang Islam supaya kita memiliki pemahaman yang utuh mengenai Islam, tidak hanya separuh-paruh. Jangan sampai kita memahami Islam itu separuh itu maksudnya pemahamannya itu tidak utuh. Seolah-olah ada ruang kosong yang kemudian tidak diatur oleh Islam. Padahal Islam itu adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, untuk itu maka perlu selalu mengkaji, karena itulah maka di samping ini adalah satu kewajiban yang telah Allah tetapkan hingga masuk ke liang lahat kan gitu. Ya, oke. Jadi memang pada intinya ya semua gimana kita bisa supaya good looking ya. Salah satu caranya adalah dengan kita ngaji dan mengkaji ilmu-ilmu Islam gitu, betul ya. Jadi good looking adalah bukan berarti pada penampilan fisik gitu ya, tapi lebih pada bagaimana kita bisa meneladani apa yang sudah baginda Rasul contohkan. Jadi good looking yang hakiki, tidak seperti good looking yang dicontohkan di TV-TV atau di sinetron-sinetron dengan penampilan yang umbar aurat, gitu kan? Nah, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa meneladani bagaimana Rasulullah itu dalam menjalani hidup. Dan itu hanya bisa ditempuh dengan cara kita mengaji dan mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, oke. Untuk pertanyaan kayaknya nggak ada ya, nggak ada yang bertanya di sini ya. Oke, baik kalau memang tidak ada pertanyaan karena memang waktunya sudah singkat ya, sudah mau habis, maka untuk Coffee Talk pada malam minggu ini ya dengan tema good looking kita cukupkan sampai sini dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara pemateri bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, insya Allah kita akan ketemu lagi di acara Coffee Talk malam minggu besok, insya Allah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.